Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ja'ala fi amwalil aghniyai haqqan lil fuqara'i wal masakin wal musarif allati biha salahud dunya wad din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin ala alihi wa ashabihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, dan di antara nikmat tersebut adalah waktu luang yang Allah berikan kepada kita untuk bisa kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ithafu Ahlil Iman Bidurusi Syahri Ramadan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas 3 pelajaran dan semuanya terkait dengan masalah zakat. Pelajaran yang akan kita bahas adalah pelajaran yang ke-21, kemudian yang ke-22 dan juga yang ke-23. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pelajaran yang ke-21, Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu ta'ala mengatakan, "I'lamu anna az-zakata hiya ruknu tsalisu min arkanil Islam." Ketahuilah, sesungguhnya zakat adalah rukun yang ketiga dari rukun-rukun Islam. Wahiyal muwaliyatu lis-salati baina tilkar arkan. Dan urutan zakat dalam rukun Islam adalah setelah salat. Wa qarinatuha fi dzikri fi katsir min ayatil Qur'an. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan zakat sebagai qarinah. Ya, istilahnya adalah temannya salat yang banyak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Jadi untuk urutan rukun Islam, jamaah yang dirahmati oleh Allah, pertama adalah syahadat, kedua adalah salat, dan yang ketiga adalah zakat. Adapun yang mengurutkan setelah salat itu puasa, kemudian baru zakat, maka wallahu a'lam bishawab, yang benar urutannya adalah syahadat, salat, kemudian baru zakat. Hal itu berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Demikian pula apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ayat-ayat seperti ini banyak sekali dalam Al-Quran. Bahkan kata penulis, haitsu qaranaha Allah Subhanahu bis salati fi nayfin wa salasina ayatan. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara salat dengan zakat di dalam Al-Qur'an lebih dari 30 ayat. Hal ini menunjukkan akan pentingnya zakat
Demikian pula ya kedudukan zakat dalam Islam. Adapun urutan rukun Islam yang keempat dan juga yang kelima, memang di sini ada beberapa riwayat yang menyebutkan antara haji dan juga puasa itu bergantian. Terkadang menempati urutan yang keempat, terkadang menempati rukun yang kelima. Ya. Seperti dalam hadis Jibril, ketika Nabi SAW ditanya tentang apa itu Islam, beliau mengatakan antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama syahadat, wa tuqimas shalah, yang kedua salat, wa tu'tiyaz zakah, yang ketiga zakat, wa tasuma Ramadan, yang keempat puasa Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan yang kelima adalah masalah haji. Namun dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, syahadat. Wa iqamis shalah, yang kedua salat. Wa itaiz zakah, yang ketiga adalah zakat. Wa hajjil baiti, kemudian berhaji. Wa shaumi Ramadan, ya, berpuasa pada bulan Ramadan yang kelima. Jadi urutan 4 dan 5 antara haji dan juga puasa disebutkan berbeda dalam hadis Nabi SAW. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, penulis juga menyebutkan pentingnya zakat. Kata beliau, wa fiha, di dalam zakat itu masalihu azimatun, ada maslahat yang sangat besar. A'dhamuha, yang paling besar dari maslahat itu adalah syukrullahi ta'ala, yakni bersyukurnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mau mengeluarkan zakatnya, ya, seseorang yang mau mengeluarkan zakat dari hartanya, orang yang mau bersedekah, mereka adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka sudah merasa mendapatkan nikmat dari Allah berupa harta yang banyak. Kemudian mereka sadar bahwa dari harta mereka itu ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat ataupun sedekah yang sunnah, sehingga mereka keluarkan hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Maslahat yang kedua, wamtithalu amrihi bil infaqi mimma razaqah, memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berinfak dari apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala rizkikan padanya. Sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, ya, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari apa-apa yang telah dirizkikan kepada kalian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian maslahat yang lainnya dari zakat yang dikeluarkan adalah wal husulu ala wa'dihil karim lil munfikina bil ajri, mendapatkan pahala atas janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang mau berinfak, ya, karena orang-orang yang mereka mau berinfak, mengeluarkan zakat dari hartanya, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan pahala. Wa minha muwasatul aghniya'i li ikhwanihimil fuqara, di antara maslahat zakat pula adalah ini bentuk hiburan dari orang-orang yang kaya dengan harta mereka kepada saudara-saudara mereka yang miskin, ya,
di dalam menutupi hajat-hajat mereka dan juga menutupi kemiskinan ya dari mereka. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, di antara maslahat lain dari zakat adalah tadhhirul muzakki minal bakhili wasyuhhi wal akhlaqidz dzamimah. Membersihkan orang yang mengeluarkan zakat dari sifat bakhil, ya, dari sifat pelit dan juga dari akhlak-akhlak yang jelek. Wa ja'luhu fi sufufil muhsinin alladziina yuhibbuhumullah wa yuhibbuhumun nas, dan menjadikan orang-orang yang zakat itu berada di barisan orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, yang mereka cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepada mereka, dan juga dicintai oleh manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah wahai Muhammad dari harta-harta mereka sebagai bentuk sedekah untuk membersihkan mereka dan juga untuk mentazkiyah mereka. Dan Allah mengatakan dalam ayat yang lain, wa ahsinu, dan berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah, di antara maslahat dari zakat adalah annaha tusabbibu nama al-ma'i wa hulul al-barakati fihi, bahwa dengan mengeluarkan zakat akan menyebabkan semakin banyaknya harta dan juga mendapatkan keberkahan daripada harta yang dia miliki. Jadi orang yang mau berzakat, mengeluarkan sedekah dari hartanya, itu akan menjadikan hartanya semakin berkah dan juga semakin banyak atau diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan apa-apa yang kalian infakkan dari sesuatu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya, dan dia adalah zat yang memberi balasan yang sebaik-baiknya. Dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis ini adalah hadis qudsi. Apa kata Allah? Ya bani Adam, anfik unfik alaik. Wahai anak cucu Adam, berinfaklah, maka kamu akan diberi infak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya akan diganti. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa maslahat yang akan diterima oleh orang-orang yang mengeluarkan zakat. Kemudian penulis menyebutkan beberapa sebab ataupun beberapa akibat yang akan diterima oleh mereka, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat hartanya. Kata beliau, wa man'uz zakah, dan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, yusabbibu adraran azimah, akan menyebabkan madarat yang sangat besar. Di antaranya adalah hurmanu min hadhil masalihil murtabi'ah, ya, min masalihi al mutarattibah ala ikhrajiha, yakni terhalangi dari kebaikan-kebaikan yang tadi kita sebutkan. Jadi orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, dia akan terhalang dari kebaikan-kebaikan yang tadi ya disebutkan. Membersihkan orang yang berzakat, akan memberikan keberkahan kepada hartanya dan manfaat-manfaat yang lain. Di antaranya pula adalah ta'ridul mal litalaffi wal halaki, ya. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat seakan-akan telah menyiapkan hartanya untuk binasa dan rugi, ya.
rusak dan juga rugi. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ma khalatatiz zakatu malan qattu illa afsadathu. Tidaklah suatu zakat itu berada dalam suatu harta, artinya harta itu memang harus keluar zakatnya, tapi tidak dikeluarkan illa afsadathu, kecuali pasti akan merusak harta itu. Jadi kalau ada harta yang sebenarnya harus keluar zakat tapi ternyata tidak dikeluarkan, maka pasti akan rusak harta itu. Dan kata beliau, wa antum tarawna wa tasma'una al-yawma ma yusibul amwala minal kuwarisi, ya. Dan kalian telah mengetahui dan mendengar pada hari ini banyak harta-harta yang menimpa, ya, banyak sekali musibah yang menimpa kepada harta. Min harikin, dari kebakaran, wa gharqin, gelam, wa nahabin, ya, perampokan, wa salbin, ya, perampasan, pencurian, wa khasaratin, kerugian, wa iflasin, dan juga kebangkrutan, ya, dan juga apa-apa yang menimpa dari buah-buahan dan sebagainya. Ya, ini semua akibat dari orang-orang yang memiliki harta tersebut tidak mau mengeluarkan zakatnya, padahal harta yang dia miliki harus keluar zakat. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kejelekan lain dari harta yang tidak dikeluarkan zakatnya adalah man'ul qitari minas sama, ya, terhalangnya hujan turun dari langit, ya. Jadi di antara sebab yang menjadikan hujan itu enggak turun-turun diakibatkan karena banyaknya orang-orang yang mereka menahan zakat mereka dari harta yang mereka miliki. Padahal air sangat dibutuhkan, ya, tidak cuma manusia, akan tetapi juga hewan-hewan, bahkan pepohonan dan juga buah-buahan itu membutuhkan air. Nah, kalau tertahan, maka tentu ini akan apa? Merusak. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim. Tidaklah suatu kaum yang mereka menahan, tidak mau mengeluarkan zakat harta mereka, illa muni'u al-qitaru minas sama, kecuali pasti hujan dari langit akan ditahan, kecuali mereka telah menjadi sebab hujan tidak turun dari langit, ya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, keluarkan zakat harta kita, ya, agar kejadian seperti ini, tidak turunnya hujan, ya, tidak terjadi. Kalau ada yang mengatakan ternyata turun juga hujan, maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis selanjutnya, walaulal bahaimu lam yumtaru, seandainya bukan karena adanya binatang-binatang yang ada di dunia ini, mereka tidak akan pernah dikirimi hujan oleh Allah. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalaupun ada yang tidak mengeluarkan zakat harta mereka, kemudian hujan tetap turun, itu bukan karena hal yang lain, tapi hujan itu turun karena Allah kasihan terhadap binatang-binatang yang ada di bumi. Mereka membutuhkan air, maka turun, ya. Padahal sebab lamanya dan tidak turunnya hujan karena mereka yang menahan zakat harta mereka. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwasannya orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya akan mendapatkan balasan yang setimpal. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang mereka menyimpan
emas dan perak mereka, kemudian mereka tidak mau menginfakkannya, tidak mau mengeluarkan zakat dari harta itu, dari emas dan peraknya di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka beri kabar gembira kepada mereka dengan adab yang pedih. Apa adabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Hari di mana dipanaskan kepada mereka di neraka Jahannam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa tuhuruhum. Kemudian disetrika, digosokkan di atas dahi, lambung dan punggung mereka. Ini siksaannya. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini adalah apa yang kalian simpan dari harta kalian, ya, yang tidak dikeluarkan apa? Zakatnya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, kullu malin la tu'adda zakatuhu fahuwa kanzun yu'adzibu bihi sahibuhu yaumal qiyamah atau yu'adzabu bihi sahibuhu yaumal qiyamah. Setiap harta yang tidak dikeluarkan zakatnya maka akan menjadi simpanan pada hari kiamat, dan dengannya dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menjelaskan tentang ayat 34 dan 35 dari surat At-Taubah. Kata Rasulullah, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah." Siapapun pemilik emas dan perak, atau tidaklah pemilik emas dan perak, la yu'addi haqqaha, yang tidak mengeluarkan haknya, yakni zakat, illa idza kana yaumul qiyamati suffihat lahu safaih min nar. Pada hari kiamat orang tersebut akan dibuatkan satu lempengan atau setrika dari api neraka, fa ahma 'alaiha fi nari jahannam fayuqwa biha junubuhu janbuhu wa jabibuhu wa jabinuhu wa dhahruhu. Maka kemudian akan disetrika dahi mereka, ya, lambung mereka, punggung mereka. Kullama baradat, dan ketika setrika itu menjadi dingin, uidat lahu, ya, dikembalikan menjadi panas, kemudian disetrikakan lagi, naudzubillah min dzalik, dan itu selama, ya, 50.000 tahun, hatta yuqda bainal ibad, kemudian sampai diputuskanlah perkaranya, fayara sabilah, kemudian dia akan melihat jalannya, imma ilal jannah wa imma ilan nar, baik ke surga ataukah ke neraka. Jadi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat dari hartanya akan disiksa demikian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain Nabi SAW juga menjelaskan, man atahu Allahu malan falam yu'addi zakatah muthila lahu syuja'an aqra. Barang siapa yang Allah beri harta kepada dia, namun dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka harta tersebut akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ular jantan yang bertanduk, memiliki 2 taring, yutawwiquhu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat ular itu akan membelitnya. Thumma ya'khuduhu bilahzamataihi, kemudian ular itu akan memakan dengan 2 rahangnya, dengan 2 mulutnya. Thumma yaqul, kemudian dia akan mengatakan, ana maluk ana kanzuk, aku adalah hartamu dulu yang kamu tumpuk, aku adalah simpananmu dulu yang kamu tidak keluarkan zakatnya. Inilah siksaan bagi mereka orang-orang yang Allah beri harta namun kemudian tidak mau mengeluarkan zakatnya. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan,
Wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum. Apakah orang-orang yang mereka bakhil terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari karunia-Nya, menyangka bahwasanya apa yang mereka bakhilkan itu, yang tidak mereka keluarkan zakatnya itu kebaikan bagi mereka? Bal huwa syarrul lahum, bahkan itu kejelekan bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta-harta yang mereka tidak keluarkan zakatnya nanti akan dikalungkan di leher mereka pada hari kiamat. Wal iyad billah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pelajaran yang ke-21 ini beliau menyebutkan beberapa hal terkait dengan maslahat zakat dan juga kejelekan jika zakat itu tidak dikeluarkan. Selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita akan masuk pada pelajaran yang ke-21. Di sini beliau akan menjelaskan tentang zakat lagi, dan beliau akan memberikan dua bentuk harta yang harus dizakati dari 4 macam. Ya, kata beliau, "I'lamu ibadallah annal amwal allati tajibu fiha az-zakatu arba'atu anwa." Ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya itu ada 4 hal. Natakallamu ala naw'aini minha. Kita akan membicarakan 2 macam dari 4 macam itu. Ya. Kita akan sebutkan 2 itu dan kita akan berikan beberapa ya tambahan sesuai dengan kemampuan kita. An-naw'ul awwal, yang pertama jamaah yang dirahmati oleh Allah, an-naqdan atau an-nuqdan, yakni adz-dzahab wal fiddah. 2 alat untuk pembayaran. Yang dimaksud adalah adz-dzahabu wal fiddah, yaitu emas dan perak. Jadi orang yang memiliki emas serta memiliki perak, maka ada zakatnya di sana. Wa ma yakum maqamahuma minal awraqi an-naqdiyah allati yata'amalu biha an-nasul yawma, atau apa-apa yang sama hukumnya seperti emas dan perak sebagai alat pembayaran dari kertas-kertas ya, uang atau uang kertas yang sekarang digunakan oleh kebanyakan manusia. Sawaun summiyat darahim, baik yang disebut dengan dirham, au riyalat atau yang disebut dengan real, au dananir atau dinar, au dolarat ataupun dolar, au ghairu dzalika minal asma, atau nama-nama yang lain. Ya, kalau di kita seperti rupiah. Ya. Ini ternyata juga ada apa? Zakatnya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk zakat emas dan perak syarat zakat emas dan perak adalah pertama mencapai nisab, dan yang kedua genap 1 tahun atau yang disebut dengan haul. Ya. Jadi kalau seseorang punya emas dan perak, kemudian emas dan peraknya ini sudah dimiliki selama 1 tahun, kemudian selama 1 tahun tersebut emas ini telah mencapai nisab, maka wajib keluar zakat. Ya. Lalu berapa nisabnya emas dan juga berapa nisabnya perak? Nisabnya emas itu 85 gram. Ya. Sedangkan perak itu 595 gram. Dan keduanya besaran zakatnya adalah 2,5%. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, jika seseorang memiliki emas seberat 85 gram dan sudah dimiliki selama 1 tahun penuh, maka wajib keluar zakat 2,5%.
Demikian pula kalau ada orang yang memiliki perak seberat 595 gram, kemudian sudah mencapai haul 1 tahun penuh menurut kalender Hijriah, maka keluar 2,5%. Ini cara menghitung ya zakat emas dan perak. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk zakat mata uang syaratnya adalah pertama mencapai nisab ya. Dan nisab mata uang berpatokan dengan emas dan perak ya. Emas atau perak, mana yang lebih mendekati untuk bisa dikeluarkan zakat, itu yang dipakai. Dan biasanya berpatokan pada perak yang biasanya lebih murah ya. Jadi syarat mengeluarkan zakat mata uang pertama adalah mencapai nisab, dan nisabnya disesuaikan dengan emas dan atau perak. Kemudian yang kedua mencapai haulnya, dan besaran zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Misalnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada orang yang memiliki simpanan uang sebanyak 10 juta ya, dan ini sudah mencapai haul. Jadi selama 1 tahun dia memiliki uang 10 juta. Kemudian harga emas saat masuk haul adalah 500.000 misalnya. Maka kalau pakai nisab emas berarti 85 gram dikalikan 500.000 ya, 500.000 ini per gramnya ya, 1 gram 500.000 misalnya, maka dikalikan 85 gram emas dikalikan 500.000, jumlahnya 42.500.000 ya. Uangnya cuma 10 juta, padahal nisab emas berapa? 42.500.000. Berarti ini belum keluar zakat. Lalu dilihat dengan nisabnya perak. Misalnya ketika mau dikeluarkan zakat itu harga perak 5.000 per gramnya ya, cuma 5.000, maka 595 gram dikalikan 5.000 menjadi 2.975.000. Uangnya 10 juta, berarti masuk, melebihi, berarti masuk apa? Masuk nisab. Maka yang jadi patokan adalah peraknya. Berarti 10 juta itu kemudian dikalikan 2,5%, kemudian keluarlah 250.000 untuk zakat. Ini yang dikeluarkan. Dari 10 juta selama 1 tahun dimiliki cuma keluar 250.000 ya. Ini kalau kita mau menghitung zakat mata uang. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang beliau sebutkan dari zakat adalah urudut tijarah, yaitu barang dagangan yang dipersiapkan untuk jual beli dan yang dicari adalah labanya tentunya. Baik itu kain, ya, sepeda motor, mobil, suku cadang, tanah, gedung-gedung dan sebagainya. Kalau semuanya ini ketika membeli diniatkan untuk dijual belikan untuk mencari laba, maka di sana ada zakatnya. Syarat zakat dagangan adalah pertama, barang dimiliki atas pilihan sendiri dengan cara yang mubah. Yang kedua, barang bukan termasuk benda yang wajib dizakati ya, karena tidak ada dua zakat dalam satu barang atau satu benda yang wajib dizakati. Kemudian yang ketiga, barang itu sejak dimiliki diniatkan untuk diperdagangkan ya, bukan untuk disewa atau bukan untuk dipakai ya, karena kalau untuk dipakai tidak ada zakat. Misalnya beli mobil, niatnya untuk dipakai, bukan untuk dijual belikan. Adapun nanti kalau sudah mau dijual belikan itu beda lagi ya, tapi niat awalnya untuk apa? Dipakai, maka ini nggak ada zakat.
beli rumah untuk dipakai, ditempati, ini juga tidak ada apa? Zakat. Tapi kalau itu dibeli kemudian dijual belikan, memang niatnya untuk jual beli, maka ada zakatnya. Kemudian yang keempat, nilai barang telah mencapai nisab emas atau perak. Ya, nisab emas atau perak. Kemudian yang kelima, barang itu telah mencapai haul, ya, dimiliki selama 1 tahun. Besaran zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Ini barang dagangannya. Lalu apa yang dikeluarkan dari barang dagangan? Apakah nilai barang ataukah barang? Maka mayoritas ulama mengatakan nilai barangnya yang dikeluarkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di pembahasan ini beliau menyebutkan dan mewanti-wanti serta mengingatkan, ya, untuk orang-orang yang ingin mengeluarkan zakatnya. Wa'lamu rahimakumullah, dan ketahuilah semoga Allah merahmati kalian, annahu la budda minan niyyah inda daf'iz zakat. Hendaknya orang yang ingin mengeluarkan zakat harus ada niatnya, li'annaha ibadah, karena ini ibadah, wal ibadatu la tasihhu illa binniyah, dan ibadah itu tidak sah kecuali dengan niat. Jadi orang yang ingin mengeluarkan zakatnya harus sudah ada niatnya. Beliau juga menyebutkan bolehnya, ya, zakat ini diwakilkan kepada orang lain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir pembahasan dari pelajaran yang ke-21 ini, beliau menyebutkan dan menyarankan kepada kita semuanya untuk memperbanyak sedekah sunnah di bulan yang mulia ini. Ya. Wa yanbaghi lil insan al-istiksaru min shadaqati tatawwu'i aidan fi hadzal syahril karim. Kalau tadi yang kita bahas itu zakat yang wajib. Ya, ini zakat yang sunnah, sedekah sunnah. Ya. Selayaknya bagi seseorang untuk memperbanyak sedekah sunnah di bulan yang mulia ini. Li hadis Anas, berdasarkan hadis Anas bin Malik, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu shadaqati afdal. Rasulullah pernah ditanya, sedekah apa yang paling afdal wahai Rasulullah? Faqal, Rasulullah menjawab, shadaqatun fi Ramadan. Sedekah pada bulan Ramadan. Ya, sekalipun hadis ini adalah hadis yang gharib. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga menyebutkan beberapa keutamaan sedekah seperti hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tasaddaqa bi adli tamrin. Barang siapa yang bersedekah dengan secuil kurma, min kasbin thayyibin, dari hasil yang baik, wala yas'udu ila Allah illa thayyib, dan tidak ada yang naik menuju Allah kecuali hal-hal yang baik, fa innallaha yaqbiluha bi yamini. Sesungguhnya Allah akan menerima sedekah itu dengan tangan kanannya. Yurabbiha li sahibiha. Allah akan merawat sedekah itu untuk pemiliknya, hatta takuna mithlal jabalil azim, sampai, ya, sedekah tersebut menjadi sebesar gunung yang besar. Dan hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah dalam hadis Anas bin Malik secara marfu' juga mengatakan, innas shadaqata la tudfi'u ghadab rabb. Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murkanya Allah. Wa tadfa'u maitatas su', dan akan menghilangkan atau mencegah dari kematian yang jelek, ya, dari kematian yang jelek. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pembahasan pelajaran yang ke-23 beliau menyebutkan golongan-golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat. Kata beliau, i'lamu anna Allah subhanahu ayyana masarifa lizakati. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mentakyin, telah menentukan orang-orang yang mendapatkan zakat. Wala yajuzu wala yujzi'u daf'uha fi ghairiha, sehingga tidak boleh dan tidak sah jika pembayaran zakat itu diberikan kepada selainnya. Siapa saja mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah atau zakat itu diberikan kepada orang-orang fakir. Yang pertama,
Wal masakin, yang kedua orang-orang miskin. Wal amilina 'alaiha, yang ketiga adalah orang-orang yang mengurusi zakat itu, amil. Wal muallafati qulubuhum, yang keempat para muallaf. Wa fir riqab, kemudian para budak. Wal gharimina, kemudian orang-orang yang terlilit hutang. Wa fi sabilillah, kemudian orang-orang yang berada di medan perang. Wabdis sabil, dan orang-orang yang ada di perjalanan yang kehabisan bekal. Faridatan minallah, sebagai bentuk kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui dan juga Maha bijaksana. Jadi ada fakir, ada miskin, ada amil, ada muallaf, ada budak, kemudian ada orang yang terlilit hutang, kemudian ada yang fi sabilillah, dan juga wabnis sabil. Ya, ada 8 golongan orang yang mendapatkan zakat. Kemudian yang terakhir beliau menyebutkan ya, dan menyarankan bahwa hendaknya zakat itu diberikan kepada yang berhak. Apabila diberikan kepada yang tidak berhak, maka ini tidak boleh, dan orang yang tidak berhak tersebut juga tidak boleh mengambilnya. Ya, tidak boleh mengambilnya. Telah datang dalam sebuah hadis, anna zakata la tahillu li ghaniyin, sesungguhnya zakat itu tidak halal bagi orang-orang yang kaya, wala liqawiyyin maktasab, dan demikian pula tidak halal bagi orang-orang yang mampu untuk bekerja. Ya, jadi beliau tetap menghimbau supaya sedekah itu diberikan kepada yang berhak, sedangkan mereka yang tidak berhak tidak boleh diberi, dan jika diberikan kepada mereka maka zakatnya tidak sah dan mereka pun tidak boleh mengambilnya. Di antara mereka adalah orang-orang yang kaya, demikian pula orang-orang yang mampu untuk bekerja, ini tidak boleh untuk menerima zakat. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini terkait dengan zakat di pelajaran yang ke-21, 22 dan 23. Semoga bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.